Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldilad Rasuli dari program studi FKIP Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 2021 121 023. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya rangkum menjadi sebuah PPT. Dan materi yang akan saya bawakan adalah materi yang diajarkan atau materi yang bersangkutan pada mata kuliah profesi kependidikan. Mata kuliah profesi kependidikan yang diajarkan untuk mahasiswa semester 1 pada pendidikan matematika sendiri yang diampuh atau dibimbing oleh Ibu Marhamah MPD. Sebelumnya terima kasih untuk beliau yang telah bersedia membimbing kami pada mata kuliah ini. Dan materi yang akan saya jelaskan pada video ini adalah fungsi dan proses administrasi pendidikan. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management merumuskan fungsi dari proses administrasi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, organizing. Yang ketiga adalah fungsi pengkoordinasian, coordinating. Yang keempat adalah fungsi komunikasi. Yang kelima adalah fungsi penyusunan pegawai atau staffing. Yang keenam adalah fungsi supervisi. Yang ketujuh adalah fungsi pembiayaan. Dan yang kedelapan adalah fungsi penilaian dan evaluasi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah semua program dilaksanakan perencanaan dulu sebelum dilaksanakan karena syarat mutlak bagi kegiatan administrasi. Adapun yang dilaksanakan dalam perencanaan adalah yang pertama perumusan tujuan, yang kedua perumusan kebijaksanaan, yang ketiga adalah perumusan prosedur, yang keempat adalah perencanaan bersifat totalitas. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antar individu. Terdapat adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab menurut bidangnya masing-masing. Pengorganisasian di sini seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau wakil kesiswaan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fungsi pengkoordinasian, yang ketiga, atau coordinating. Koordinasi yang baik akan menghindari persaingan yang tidak sehat. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dapat bekerja sesuai menuju ke arah yang telah ditetapkan. Adapun yang dapat dilakukan pada koordinasi adalah menjelaskan penjelasan singkat sebelum melakukan sebuah program, briefing yang biasa kita sebut briefing. Yang kedua adalah mengadakan rapat kerja. Dirapatkan terlebih dahulu sebuah program baru akhirnya kita laksanakan. Yang ketiga adalah koordinasi sendiri, yang keempat adalah memberikan umpan balik terhadap suatu proses atau terhadap suatu hasil dari suatu kegiatan. Misalnya sebuah kegiatan ini berjalan dengan lancar, kita beri A+ atau kita beri sebuah penghargaan buat orang yang melakukan ini. Yang keempat adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah suatu proses yang mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman untuk organisasi. Seperti yang biasa kita dengar adalah miskomunikasi. Nah, di sini dalam organisasi kita sangat tidak ingin mengalami atau melakukan yang namanya miskomunikasi. Baiklah, sampai selanjutnya adalah nomor 5, yaitu fungsi penyusunan pegawai. Fungsi ini sudah dijelaskan atau ditetapkan sejak pertama penyusunan perencanaan dikarenakan penempatan pegawai ini wajib direncanakan agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan program-program yang ditetapkan.
harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Aktivasi dalam fungsi ini atau aktivitas dalam fungsi dan proses ini antara lain adalah menentukan, memilih, membina, dan membimbing. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah fungsi supervisi. Fungsi supervisi adalah fungsi yang menentukan kondisi atau syarat yang diperlukan sehingga dapat memenuhi atau mengusahakan syarat yang diperlukan dalam sebuah program. Yang biasa kita sebut adalah membimbing, dibimbing agar sesuai dengan syarat. Kemudian adalah fungsi pendanaan, yaitu budgeting, atau biasa kita sebut pembiayaan. Tanpa biaya yang mencukupi atau tanpa dana yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran sebuah program. Kelancaran jalannya suatu program pasti dijamin oleh dana yang masuk atau biaya yang diberikan. Pelaksanaan setiap kegiatan program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, fungsi penilaian dan evaluasi. Fungsi penilaian dan evaluasi bertujuan untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Semua program yang akhirnya selesai dinilai apakah sesuai dengan program atau apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan dari setiap organisasi dan diberikan evaluasi atau timbal balik atau biasanya kita sebut dicari apa yang kurang. Misalnya sebuah program kurang dalam hal ini dan untuk kedepannya dalam program yang berikutnya agar tidak dilaksanakan atau agar tidak dilakukan lagi kesalahan seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi ini. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi sebuah wawasan dalam bidang pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton atau mendengarkan video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Lider Rasuli, pamit undur diri.